Shalom, oma-oma, opa-opa, komunitas yang saya kasihi dan kami semua kasihi. Saat ini mari kita bersatu dalam doa. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kami yang kami puji dan kami sembah itu dahsyat luar biasa, yang memimpin kita, melindungi kita dan menyertai kita selalu. Segala puji dan syukur ya Bapak kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk sekian bulan kami tidak bertemu, tapi saat ini Bapak Engkau pertemukan kami walaupun hanya lewat online. Kami sungguh bersyukur ya Bapak, Engkau ada dan selalu ada dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai kami, oma, opa, komunitas gas. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak dalam surga, sertai Ibu Ike dalam membawakan firman Tuhan untuk kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapak. Firman-Mu selalu yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu selalu yang memberikan kami jalan keluar. Berkati Ibu Ike, berkati Bapak Kiki sebagai Bapak dan Ibu Gembala kami. Berkati tim Gembala, berkati pengerja GBI Sentral. Dan juga terlebih-lebih bagi oma opa yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan ibadah online kami, kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama oma opa beserta komunitas lainnya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, oma opa di rumah, seperti biasa sebelum ibadah kita adakan yel-yel ya. Masih ingat yel-yel kita Golden Age Central? Ketika saya berbicara Golden Age Central, semangat, sehat, sukacita. Golden Age Central, semangat, sehat, sukacita. Sekali lagi, Golden Age Central, semangat, sehat, sukacita. Golden Age Central. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kita biasa ya ice breaking ya, supaya kita di rumah juga oma-opa sehat selalu, gembira selalu, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri.
ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati kita. Silakan duduk Oma dan Opa, Bapak Ibu Saudara di rumah. Biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apapun keadaan kita hari-hari ini. Karena kita tahu Tuhan pemelihara kita yang ajaib. Sekalipun kita di rumah saja, sekalipun kita melakukan hal yang tidak kemana-mana, tetapi sukacita Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan buat Allah kita, Bapa kita yang dahsyat. Tuhan, terima kasih seluruh rangkaian ibadah ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biar kami semua bersukacita bersama. Kami mau memuji-muji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan Allah kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama katakan, amin. Tetap semangat Opa-opa, tetap semangat Ibu, Bapak di rumah masing-masing, saudara semua yang menyaksikan tayangan ini. Kita naikkan pujian, begitu besar kasih Allah akan kita. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggi. Juga berbahagialah, berbahagialah bagi orang kaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang baik. Tiada yang mustahil, yang mustahil bagi orang percaya. Ya, hati kita akan selalu bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Kita terus bersukacita, gembira, bahagia. Amin. Obat yang manjur. Amin. Hati yang gembira. Yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangatnya
yang Tuhan berikan. Amin. Silakan duduk Oma Opa, Bapak Ibu di rumah. Mari kita persiapkan hati kita. Firman Tuhan adalah kekuatan buat kita di masa-masa pandemi Corona 19. Karena firman Tuhan selalu bergaung di dalam telinga, hati, jiwa, roh, hati kita. Kita kuat di dalam firman Tuhan. Kita bersuka cita di dalam firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kita naikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Saya persilakan hambanya Ibu Gembala kita. Shalom para kekasih Tuhan, Bapak Ibu, Oma Opa yang saya kasihi, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, ya. Dan hari ini kita sama-sama mau sharing firman Tuhan tentang rahasia hidup tentram di usia lanjut. Siapa di sini yang mau hidupnya tentram? Wah, pasti semua angkat tangan, ya. Walaupun usia kita sudah lanjut, sudah banyak, tentunya kita ingin selalu hidup kita ini tentram, damai sejahtera, bersukacita. Amin. Nah, itu yang nanti akan terus menghantar kita sehingga kita tenang sampai garis akhir hidup kita. Untuk itu Rasul Paulus menulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, ini pasti ayatnya ibu-ibu, bapak-bapak, semua opa-oma sudah tahu dan hafal. Ayat ini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wah, Bu, saya susah kalau bersukacita. Aduh, saya udah sabar, tapi kok enggak dijawab-jawab. Aduh, udah capek Bu, doa. Nah, Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita ini enggak boleh hidupnya jemu, bosan. Tetapi kalau kita mau hidup tentram di usia lanjut, firman Tuhan sekali lagi berkata, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kita bahas satu-satu ya.
bersukacita dalam pengharapan. Luar biasa kata-katanya ya, bersukacita dalam pengharapan. Kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Karena kita punya pengharapan yang pasti, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Pasti ibu-ibu, bapak-bapak, opa-oma tahu lagu Yesus harapan jiwaku, Yesus naungan hidupku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus harapan jiwaku. Ya, karena satu-satunya pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi oma opa, bapak ibu nggak perlu khawatir, kita punya pengharapan yang pasti. Sampai nanti di belakang tabir, di belakang langit biru ada rumah kita. Amin. Sebab itu kita harus selalu bersukacita di dalam pengharapan kita. Pengharapan Yesus sebagai keselamatan kita, sumber kekuatan kita, sumber damai sejahtera kita, sumber sukacita kita. Terus gimana dong caranya? Minta Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita, minta Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Dia yang membuat kita selalu bisa bersukacita. Amin. Bersukacita. Tadi kita sudah nyanyi semua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita nggak gembira, kita pasti nggak bisa bersukacita dalam pengharapan. Kita putus harap. Kalau kita nggak semangat, loyo, ya kita seperti orang yang putus pengharapan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul juga Rasul Paulus bilang, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik untuk orang benar maupun orang yang benar. Kita nggak perlu khawatir tentang kiamat. Kita nggak perlu khawatir tentang nanti kalau mati saya bagaimana. Kita punya pengharapan yang pasti. Kita selesai dalam dunia, kita bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan datang, kita yang sudah mati dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita nggak akan masuk dalam kebinasaan. Sebab itu mari kita bersukacita. Dalam Ibrani juga dikatakan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita, sebab Ia yang menjanjikan. Yang menjanjikannya, Dia adalah setia. Sebab itu mari kita setia, terus bersukacita. Ya, ada ayatnya bilang ini, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang yang bersukacita pasti dia mengucap syukur, bisa mengucap syukur, gak bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut, orang yang komplain, orang yang iri hati, orang yang banding-bandingin dengan orang lain, pasti hidupnya gak bersukacita. Karena apa? Dia gak punya pengharapan. Padahal Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan itu setia. Tuhan itu ada buat kita selalu. Amin. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah harus bersukacita ya dalam pengharapan. Tuhan bilang apa lagi? Sabar dalam kesesakan. Oh, ini yang paling susah. Kalau tanya, Bu, saya bisa dah melakukan apa-apa, tapi kalau sabar entar dulu. Perasaan udah sabar, tapi kok nggak selesai-selesai. Saya pernah dapat tulisan di WhatsApp. Sabar itu indah, sabar itu menyenangkan, ya. Sabar itu segala macam. Tapi ditanya, kapan sabar itu terwujud? Selesai, kapan mesti selesai sabarnya? Ditulis itu. Sabar itu selesai kalau kita sudah menutup mata. Semua orang akan mengalami masalah dalam hidup. Semua orang mungkin mengalami kesesakan tapi beda kadarnya. Tetapi Tuhan mau kita bersabar dalam segala hal. Bersabar dalam kesesakan karena Tuhan sendiri yang akan kasih kekuatan sama kita kok. Orang yang diberi kekuatan pasti sabar. Ya.
Dikatakan kita akan diberikan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, sabar artinya tekun ya, sabar, nggak putus asa. Ya. Sabar ini dalam segala hal, tidak saja menyangkut hal emosi ya. Sabar, jangan marah, bukan gitu, bukan itu aja. Tapi tekun, kuat, kokoh menghadapi segala hal dalam kesesakan terutama. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, ini kepada untuk orang lain ya, ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah, Oma, Opa, Ibu, Bapak, nah kebanyakan kita nih ngomong sabar-sabar itu menyangkut masalah emosi, hati. Aduh, saya nggak sabar dah ngadepin dia yang udah nyakitin saya. Saya nggak bisa deh ngampunin. Saya nggak bisa lah ngadepin dia udah bokot. Tapi Tuhan bilang sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Artinya bahwa kita ini lebih kuat. Kita dikasih sesuatu dari Tuhan. Salah satu buah roh kan ditulis sabar. Ya, sebab itu kita harus sabar. Kita minta Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya sehingga kita bisa sabar satu terhadap yang lain dan kita bisa mengampuni yang lain, menerima kekurangan mereka, maka kita akan dilepaskan dari segala kesesakan. Kadang-kadang yang bikin kita nggak bisa keluar dari kesesakan adalah kita sendiri. Bukannya Tuhan yang mengadakan, tapi kita sendiri karena kita nggak sabar. Kita maunya cepet-cepet. Kitanya nggak bisa menguasai diri sehingga yang seharusnya kesesakan atau masalah ini bisa selesai dengan kesabaran kita, tapi karena kita nggak sabar, kita pahit hati, kita nggak bisa mengampuni, makanya kita tetap tinggal dalam kesesakan. Sebab itu Tuhan sekali lagi bilang, sabarlah terhadap orang yang menyakiti kamu, ampunilah dia. Ini rahasia hidup tentram di usia lanjut. Saya percaya bahwa Opa Oma, Bapak Ibu mau semua melakukannya. Amin. Nah, dikatakan juga gini, kalau kita sabar, membuat kita ini nggak jatuh dalam kesalahan yang sama atau gagal dalam pencobaan. Ya, di dalam Mazmur dikatakan gini, orang yang sabar dia akan memiliki hati yang bijaksana. Nah, kan kita sebagai orang tua, ya saya berapa tahun lagi nih masuk lansia ya. Mereka suka bilang gini, mau tanya sama oma, sama opa, sama mama, sama papa, karena mereka pasti jawabannya bijaksana. Kita bisa menjadi orang yang bijaksana dan bicara dengan hikmat kalau kita punya kesabaran. Waktu kita bisa menghadapi, menjalani segala kesesakan ini dengan sabar, kita punya pengalaman dan dari situ kita punya hikmat. Amin. Sehingga hidup kita bisa lebih bijaksana. Amin. Dan ingat bahwa Tuhan itu selalu memberikan rancangan yang baik buat kita. Kalau kita diberi masalah, kita tahu bahwa kita diberikan kekuatan sama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sabar itu juga berkenan loh di hadapan Tuhan. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu tergesa-gesa. Pengen cepat masalah ini selesai. Ya, semua orang pengen semua masalah cepat selesai. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan tangannya buat kita. Amin. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Roma 8 ayat 28 juga bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Orang yang dikasihinya, yang dipanggil
Tuhan sesuai dengan rencananya. Ya, jadi kalau lagi kita nggak sabar, kita dalam kesesakan, hati kita lagi aduh gimana gitu ya, ingat, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, Dia beri kuat padaku, amin, ya, haleluya. Dan yang terakhir, kita harus bertekun di dalam doa kita. Semuanya pasti gini, doa udah capek bu doa, jangan capek berdoa, terus bertekun di dalam doa, berdoa terus menerus, karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan dengar enggak? Tuhan dengar. Di dalam Mazmur dikatakan, dengarlah doaku ya Tuhan, berilah telinga kepada teriakanku untuk minta tolong. Tuhan enggak berdiam diri. Tuhan melihat air mata kita, Dia tampung di dalam kirbatnya. Nah, tetapi yang penting adalah kita mau tekun berdoa, tekun, ya, seperti sabar, tekun, terus berdoa, berdoa, berdoa. Ada kekuatan di dalam doa. Amin. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, ya. Di dalam doa itu bukan, kita juga nggak cuma meminta kepada Tuhan. Tetapi di dalam doa itu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Ada pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ada pengagungan kita kepada Tuhan. Dan di dalam doa kita akan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita akan mengalami sukacita dari Tuhan. Kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Sebab itu mari kita terus bertekun di dalam doa kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan, tapi saya udah berdoa kok nggak dijawab-jawab. Ingat, kalau kita berdoa jangan punya niat jahat, karena kalau ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar, kata pemazmur. Di dalam Yakobus dikatakan juga, kenapa doa kita nggak dijawab? Karena doa yang kamu naikkan tuh hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu salah berdoa. Mari hari ini untuk kita mendapatkan ketentraman dalam hidup kita di usia lanjut, kita berdoa dengan ucapan syukur. Naikkan doamu dengan ucapan syukur. Naikkan doamu dengan permohonan yang sungguh kepada Tuhan. Naikkan doamu sebagai tanda cintamu kepada Tuhan. Kita mengalami keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan. Ya, kita harus semakin dekat dengan Tuhan lewat doa kita juga. Doa. Kalau perlu kita mengerang sama Tuhan. Tuhan, jawab doaku. Tuhan, aku serahkan semua kepada Tuhan. Ingat seorang perempuan yang minta perkaranya didengar atau didengar oleh Pak Hakim itu, diurus oleh Pak Hakim. Dia terus mengetuk pintunya Pak Hakim. Sampai Pak Hakim bilang gini, ini ibu nyusahin saja saya aja. Kan perkaranya kecil. Ya udah, aku urusin. Nah, Tuhan tuh hatinya lebih luas loh. Tuhan hatinya kasihnya lebih besar loh. Ya, sehingga pastinya Tuhan akan menjawab kita. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Sebab itu mari kita bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Ya, di dalam doa kita sekali lagi kita memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita ngomong aja Tuhan tahu. Ya, tapi Tuhan ingin dengarlah teriakanku. Ya, hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup tentram di usia lanjut ini.
Sebab itu aku mau punya pengharapan di dalam Engkau. Bersukacita terus di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Aku mau sabar dalam segala kesesakan. Dan aku mau bertekun selalu di dalam doa. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Tuhan Yesus penebus hidup kami. Di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau Tuhan ada jawaban. Di dalam Engkau ada keselamatan dan hidup kekal. Sebab itu kami tidak mau hilang pengharapan kami Tuhan. Kami mau tetap bersukacita di dalam Engkau. Kami ingin selalu hidup dengan penuh ucapan syukur sehingga kami bisa sabar dalam segala kesesakan. Kami tahu Tuhan segala hal yang kami hadapi akan mendatangkan kebaikan. Dan ini akan membuat iman kami semakin kuat. Di saat kami sabar Tuhan, berarti kami sedang meningkatkan iman kami. Oh terima kasih Tuhan, dan ajar kami untuk selalu tekun di dalam doa kami. Kami menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Kami bisa bercakap-cakap dengan Tuhan lewat doa, ucapan syukur kami. Dalam doa permohonan kami kepada Engkau. Dan kami juga Tuhan, di dalam usia lanjut ini, kami semua boleh menjadi pendoa-pendoa. Pendoa-pendoa siapa Tuhan yang akan berdoa bagi keluarga kami. Yang akan berdoa bagi pekerjaan anak cucu, yang akan berdoa memberkati gereja kami dan bangsa ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mau di usia kami yang sudah lanjut ini, di usia opa, oma, bapak, ibu yang sudah banyak ini yang Tuhan berikan, mereka tetap boleh mempunyai iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dan mereka boleh melakukan tetap berarti Tuhan dan menjadi berkat. Lewat bersukacita dalam pengharapan, lewat sabar dalam kesesakan, lewat bertekun di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa Tuhan. Engkau memberikan kekuatan di dalam hati mereka semua. Kekuatan iman. Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Kalau ada yang hatinya saat ini sedang susah Tuhan, Tuhan hiburkan. Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan kasih-Mu. Dan biar kami semua mempunyai damai sejahtera. Karena kami boleh mengampuni. Karena kami boleh mengasihi lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur. Dan kami boleh tetap setia menanti waktu-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita tetap semangat dan penuh dengan pengharapan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ibu Nike Sadrak. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Ibu Gembala terus dipakai Tuhan senantiasa dimanapun berada, tetap sehat dalam pelayanan. Terima kasih juga untuk semua anggota Golden Age Central yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah secara online ini. Kami para pengurus tetap berharap supaya kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Tetap bersukacita ya, Om Opa, Bapak Ibu, Saudara semua. Dan terima kasih juga untuk semua pengurus yang sudah hadir melayani kita semua pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Popi, terima kasih untuk Ibu Nancy, terima kasih untuk Pak Chandra, terima kasih juga untuk yang hadir di sini. Terima kasih untuk Pak Bruce Lee, pemain musik kita. Terima kasih untuk kameramen, Saudara Samuel Rido. Terima kasih untuk semua pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi oma opa, bapak ibu saudara semua yang ada di rumah, pelayanan kita juga ditunjang oleh persembahan kasih kita supaya terus kita memberikan yang terbaik buat kerajaan sorga. Bapak ibu oma opa bisa memberikan kolekte atau persembahan kita dan mentransfernya ke rekening BCA 39835555507. Kembali saya ulangi, boleh dicatat, BCA 3983555507, GBI atas nama GBI Sentral Tomang.
Untuk ibadah online Golden Age Central berikutnya akan diselenggarakan pada bulan September. Saya kembali mengajak Oma Opa tetap semangat, tetap dalam hadirat Tuhan, berada bersama-sama di dalam komunitas Golden Age Central supaya kita tetap merasa bahwa kita tidak sendiri. Kita ada bersama-sama dengan komunitas Golden Age Central. Demikian pengumuman kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baik, mari kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Oma opa yang ada di rumah, yuk kita bangun. Kita berdiri, kita mau sekali lagi datang pada Tuhan memohon berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau lewat ibadah online ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada sukacita yang baru, berkat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Sebab itu hamba-Mu berdoa sekali lagi memeteraikan berkat-Mu bagi seluruh mereka yang hari ini beribadah lewat online. Tuhan, kesehatan menjadi bagian hidup mereka. Perlindungan-Mu senantiasa turun bagi kehidupan mereka Tuhan, penyertaan-Mu. Sebab itu mari kita arahkan hati kita menerima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat yang melimpah datangnya dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Serta penyertaan dari Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Yang membuat kita semakin setia kepada Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Terima kasih Bapa, kami terima semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.